Baik, perkenalkan saya Farhanisa Rahma Salsabila sebagai pembicara satu tim kontra akan memberikan argumen dan sanggahan terhadap tim pro dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya, saya akan menyanggah apa yang telah dikatakan tim pro yang mengatakan bahwa kami sebagai tim kontra tidak bisa menyanggah bahwa parenting orang tua akan berbeda karena tim pro telah membuat mekanisme pelatihan yang dimana semua disamaratakan. Namun Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Setiap orang tua berhak memvariasi cara parenting mereka. Tidak semuanya harus disamaratakan. Selagi parenting itu baik, kenapa tidak? Kenapa semuanya harus disamaratakan? Kami tidak menyetujui mosi tersebut karena naluri mempunyai anak tidak bisa diatur. Tim pro hanya memberikan mekanisme kepada yang ingin mempunyai anak. Saya tegaskan sekali lagi, tim pro hanya memberikan mekanisme kepada yang ingin mempunyai anak. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang tidak sengaja mengandung atau hamil atau juga bisa disebut di luar kontrol? Nah, saya sebagai tim kontra memiliki mekanisme yang jauh lebih baik, di mana pentingnya pendidikan atau pengetahuan mengenai sex education di masa remaja yang beranjak dewasa ini. Bahkan untuk anak-anak pun sudah diajarkan bagaimana mengenai sex education itu sendiri. Nah, sebagai tim kontra, kami akan mengadakan sosialisasi edukasi mengenai seks, edukasi pranikah, serta edukasi pasca menikah. Jadi, remaja yang menginjak usia dewasa ini akan mengetahui, oh, jadi kalau sebelum menikah itu seperti ini, oh, jadi nanti kalau sudah menikah itu akan begini. Jadi, mereka tahu apa yang nanti akan dilakukan dan bagaimana ke depannya. Tim pro juga tidak menyebutkan di dalam mekanismenya ini untuk orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Tim pro hanya menyebutkan mekanisme untuk orang yang ingin mempunyai anak. Memang orang yang belum memiliki ikatan pernikahan jarang yang ingin mempunyai anak. Namun kita juga tidak bisa menutup kemungkinan hal tersebut. Nah, sehingga dari mekanisme ini kami memiliki tujuan, yaitu membebaskan orang-orang untuk mempunyai anak tanpa harus tes kelayakan terlebih dahulu. Kebebasan tersebut menyangkutkan akan hak-hak setiap orang atau individu yang tidak seharusnya kita atur. Lalu, bagaimana dengan dampaknya? Ketika tim pro menggunakan mekanisme mereka dan tetap menjalankan tes kelayakan mempunyai anak, maka hal tersebut juga berdampak ke menurunnya potensi jumlah keturunan. Karena orang pasti akan berpikir, oh sekarang kalau mau punya anak ini ribet ya, harus ada tes kelayakan, harus melakukan pelatihan ini itu, padahal orang tersebut itu masih punya cara parentingnya sendiri. Pemikiran seperti itu pasti akan terjadi, pasti mereka akan merasa nggak usah punya anak, tidak bisa menutup kemungkinan bahwa pikiran itu tidak akan terjadi, sehingga berdampak kepada orang yang sudah menikah. Untuk apa mereka mau menikah tetapi tidak ingin punya anak? Maka tingkat keturunan akan menurun. Itu adalah dampak buruk. Jika mosi tersebut diterapkan, maka banyak orang yang ingin memiliki anak terbebani. Ketika ia adalah orang yang baik, orang yang memiliki niat tulus mempunyai anak, namun saat tes tidak bisa memenuhi standar tes tersebut, ia akan merasa kecewa. Kok saya tidak lolos sih? Padahal juga saya tidak akan menyakiti anak saya sendiri nantinya. Tidak mungkin saya akan menyakiti anak saya, akan menyiksa anak saya. Dan orang tersebut pasti juga sudah memiliki cara parentingnya sendiri yang baik pula, yang bahkan lebih baik dari standar tes parenting itu sendiri. Di sini saya memiliki 3 argumen, yaitu yang pertama, mengapa tim kontra menyetujui hal ini? Saya rasa ini malah perbuatan yang melanggar hak. Dalam pasal 28B ayat 1 menjelaskan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan membentuk keturunannya. Memiliki anak adalah sebuah naluri yang tidak bisa direncanakan. Bahkan sudah saya jelaskan tadi, bagaimana dengan orang yang tidak sengaja memiliki anak, apa ia akan dilatih setelah punya anak?
tentu waktunya tidak tepat dan tidak maksimal. Kita harus percaya kepada orang tua tersebut bagaimana cara mereka mendidik anaknya, karena sekarang kita sudah berada di zaman modern, di mana zaman ini sudah banyak ahli psikologi yang memberikan edukasi pranikah dan pasca menikah. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sudah speak up mengenai masalah mental, yang dimana orang tua ini yang ingin mempunyai anak pasti sudah mengerti dong apa yang harus ia lakukan agar mental anaknya itu tidak terganggu nantinya. Nah, maka dari itu orang tua di zaman sekarang pun pastinya sudah memikirkan bagaimana cara ia mendidik anaknya. Tidak ada orang tua yang akan atau merencanakan didikan keras untuk anaknya kelak. Ya Mas, semisal apakah ada orang tua yang akan berpikiran, oh nanti kalau saya punya anak saya akan nyuruh dia untuk mungkin menyiksanya, untuk nanti dia jualan dan lain-lain. Tidak ada. Semua orang tua yang ingin memiliki anak pasti ingin kehidupan anaknya itu sejahtera. Untuk apa ingin mempunyai anak tetapi tidak mensejahterakan anak itu sendiri? Dalam mekanisme tim kontra pun sudah memberikan solusi untuk sosialisasi atau edukasi sejak remaja beranjak dewasa. Maka orang tua tersebut pasti sudah paham akan hal mendidik anaknya tanpa harus ada tes uji kelayakan memiliki anak. Kemudian argumen yang kedua adalah menurut kami tidak perlu ada tes uji kelayakan karena hal ini masih menjadi ambiguitas. Kenapa? Ada apa? Memang hal tersebut beberapa sudah dijelaskan oleh tim pro, namun penjelasan alasan di tim pro masih rancu, kurang jelas, yang dimana yang telah disebutkan tim pro adalah hal yang kuno yang sudah jelas tidak akan dilakukan oleh seseorang yang ingin punya anak. Orang yang ingin punya anak dan memang sudah meniati untuk punya anak, sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan hal-hal buruk yang telah disebutkan di tim pro. Yang ketiga, ketika seseorang harus memenuhi standar tes kelayakan itu, hal tersebut malah justru akan membuat hal yang fatal akan terjadi. Ketika semua standar parenting disamakan, maka tidak ada inovasi atau variasi sebuah parenting yang lebih baik, di mana inovasi atau variasi inilah yang berpengaruh terhadap parenting di perkembangan anak. Akan terjadi hal yang monoton dalam mengasuh anak itu sendiri ketika tidak adanya variasi parenting dan harus memenuhi standar itu sendiri. Sekian, terima kasih.